Sejak manusia jatuh dalam dosa, mereka terlibat dalam pertarungan yang sengit melawan iblis. Berbagai upaya telah manusia lakukan, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan iblis dengan kekuatan mereka sendiri. Bapa sadar mereka membutuhkan juru selamat, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus. Dan pertandingan tidak pernah sama lagi. The End Game. Firman Tuhan yang saya sampaikan, saya beri judul Glorious Savior. Juru selamat yang agung, juru selamat yang mulia. Mari bersama-sama kita melihat Injil Matius, pasal yang pertama ayat yang ke-21. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Saya akan bacakan, saudara memperhatikan dengan seksama. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin. Saudara-saudara, dalam acara Natal seperti ini, ada begitu banyak hal yang kita bisa bahas tentang Natal. Ada orang yang berbicara bahwa Natal itu Yesus datang membawa damai, dan itu benar karena Alkitab mengatakan. Ada juga yang mengulas Natal Yesus datang membawa terang, dan itu juga benar karena Alkitab mengatakan dia adalah terang dunia. Tetapi kalau kita ditanya, sebenarnya Yesus datang dalam peristiwa Natal, Yesus lahir dalam peristiwa Natal, itu tujuan utamanya apa? Kalau ditanya tujuan utamanya apa, Yesus datang, maka ayat yang baru saja kita baca, itulah tujuan utamanya. Yesus datang ke dalam dunia ini, tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lalu timbul pertanyaan selanjutnya, mengapa kita perlu diselamatkan dari dosa? Karena Yesus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Kenapa kita perlu diselamatkan dari dosa? Jawabannya adalah karena dosa adalah masalah yang sangat serius, yang tidak dapat diatasi oleh manusia sendiri. Bahkan saya ingin katakan, urusan dosa, nabi pun tidak bisa menyelesaikan. Rasul pun tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Bahkan malaikat tidak bisa menyelesaikan masalah dosa. Seandainya malaikat bisa menyelesaikan masalah dosa, pasti Tuhan kirim malaikat. Betul nggak saudara? Kalau nabi atau rasul bisa membereskan masalah dosa, Yesus tidak perlu datang untuk lahir. Tapi dosa ini masalah besar. Hanya Allah sendiri yang sanggup menyelesaikan masalah dosa. Itu sebabnya Allah kirim anaknya yang tunggal, Yesus, untuk lahir, untuk membereskan masalah dosa. Dosa itu memiliki kekuatan yang dahsyat. Makanya gak ada yang bisa bereskan. Tidak ada yang bisa bereskan dosa kecuali Yesus, kecuali Allah sendiri. Dan malam ini saya mau bicara tentang kekuatan dosa yang dahsyat itu ada 3. Dan 3-tiganya kekuatan dosa dihancurkan lewat kelahiran Yesus ke dalam dunia ini. Mari kita mulai dengan yang pertama. Kekuatan dosa yang pertama itu saya beri nama the bondage of sin. Perbudakan dosa. Dosa itu punya sifat memperbudak, membelenggu dan memperbudak. Saudara-saudara, sejak kita lahir, kita ini sudah membawa sifat dosa dalam diri kita. Itu turunan, saudara. Dari Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, terus keturunannya sampai kepada kita semua, saudara dan saya, itu punya yang namanya sifat dosa. Oleh karena itu tidak heran, kita ini adalah manusia yang gampang untuk kalau melakukan dosa. Anak-anak kita yang masih kecil, umur di bawah 5 tahun, tiba-tiba pinter bikin dosa. Nggak ada yang ngajarin. Tiba-tiba pandai berbohong, betul saudara? Tiba-tiba pandai mencuri.
Tiba-tiba pandai melakukan sesuatu yang melanggar firman, gak ada yang ngajarin. Kenapa? Itulah sifat dosa, kecenderungannya gampang bikin dosa. Dan ternyata dosa yang kita lakukan memiliki kuasa untuk mengikat, untuk membelenggu kita. Saya tidak tahu malam ini ada gak saudara yang udah jengkel sama diri sendiri. Udah bosan bikin dosa itu, udah gak mau lagi. Tapi lagi-lagi dilakukan, lagi-lagi dilakukan. Sampai kita jengkel, kenapa ya? Itulah yang saya katakan, dosa punya kuasa memperbudak dan mengikat kita. Di dalam Amsal pasal 5 ayat 22, firman Tuhan berkata begini. Orang fasik itu orang jahat, tertangkap dalam kejahatannya. Dan perhatikan yang berwarna kuning, terjerat dalam tali dosanya sendiri. Jadi dosa itu seperti tali yang membelenggu. Dosa itu mengikat kita, dosa itu memperbudak kita. Dan kita mau mengikuti keinginannya. Dan sangat sulit dilepaskan. Saya membaca berita-berita tentang artis, aktor. Yang akhirnya mengakui bahwa ada keterikatan dalam dosa-dosa tertentu. Saya ambil contoh seorang aktor yang bernama Michael Douglas. Film-filmnya kita banyak menonton. Salah satunya yang saya suka, kalau nggak salah judulnya Wall Street. Michael Douglas memberikan pengakuan di depan banyak wartawan bahwa dia kecanduan seks. Dia nggak bisa lepas dari kecanduan seks. Dan dia menderita yang namanya kanker di tenggorokannya karena perilaku seksnya. Dia melakukan seks yang liar. Dan mulutnya akhirnya kena yang namanya penyakit dan kena kanker tenggorokan saudara. Dia harus mengalami rehabilitasi yang panjang. Aktor yang lain bernama Russell Brand. Dalam bukunya yang dia tulis berjudul Recovery. Menceritakan tentang bagaimana dia mengalami perjalanan panjang dari keterlepasan dari addiction. Dia punya ketergantungan. Keterikatan kepada obat-obatan. Keterikatan dengan minum-minuman keras. Dia suka mabok. Dia bilang saya bosan mabok tapi heran mabok terus. Dia udah gak mau mabok tapi dia mabok lagi dan mabok lagi. Dia punya keterikatan kecanduan seks juga. Dan dia bilang begitu sulit. Karena itu sesuatu yang membelenggu, memperbudak. Udah gak mau tapi melakukan terus. Kemudian ada satu tokoh yang juga terkenal, olahragawan yang pernah begitu luar biasa karena dia menjadi pegolf nomor 1 dunia dalam kurun waktu yang panjang, namanya Tiger Woods. Tiger Woods ini seorang pegolf yang luar biasa dan sangat berhasil. Dalam 1 tahun penghasilannya dari sponsor mencapai $100 juta dari sponsor. Kalau di kurs ke rupiah sekitar 1,4 triliun. Karena dia memang seorang pegolf yang luar biasa. Tapi satu kali dia kehilangan semuanya. Semua sponsor lari dari dia dan gak mau menjadi sponsornya lagi. Gara-gara sebuah insiden kecil yang menguak. Betapa dia kecanduan seks. Diceritakan awalnya di rumahnya ada tabrakan mobil. Sehingga mobilnya ringsek, kacanya hancur. Tapi wartawan mencium ada sesuatu yang aneh dan kemudian menelusuri terus. Dan akhirnya ketahuan itu bukan tabrakan. Tapi istri dari Tiger Woods saudaraku marah. Karena ketahuan Tiger Woods itu menjalin hubungan dan jalan dengan banyak wanita. Kecanduan seks yang luar biasa. Dan waktu ketahuan istrinya marah. Dia ambil stick golf saudaraku. Dia mau hajar itu Tiger Woods. Dia hajar suaminya. Jadi terjadi lari kucing-kucingan, kejar-kejaran. Itu semua barang dihancurin, dihajar pakai stick golfnya. Akhirnya Tiger Woods masuk ke mobil, dia mau kabur, dia hadang. Itu mobilnya dihajar pakai stick golf. Kacanya dipecahin saudaraku. Dan beritanya menyebar, dia terpuruk. Pernah ranking 500 kalau nggak salah. Dan sekarang walaupun naik kembali tidak pernah pulih saudaraku. Saudara melihat di sini. Betapa orang-orang hebat tidak bisa mengalahkan yang namanya perbudakan dosa, dibelenggu. Bahkan Rasul Paulus pun dengan jujur mengatakan di dalam pergumulannya,
Walaupun tentunya dia kemudian mengalami kemenangan yang luar biasa. Coba kita lihat Roma pasal 7 ayat 21 sampai 25. Ini yang Rasul Paulus sampaikan pergumulannya, saudaraku. Dikatakan begini, demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Pengen berbuat baik, lagi-lagi jahat, lagi-lagi bikin dosa. Terus, sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ini yang orang sering bilang, roh penurut, daging lemah. Rohnya pengen nurut firman, tapi dagingnya pengen bikin dosa. Stres dia. Ayat 24, Paulus bilang apa? Aku manusia celaka. Paulus bilang, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Rasanya gak ada jalan keluar, kalah terus dibelenggu dosa. Tapi ayat 25 ini jawabannya. Syukur kepada Allah. Oleh apa? Yesus Kristus Tuhan kita. Dan seterusnya, cukup sampai di sini. Jadi jawabannya lagi-lagi adalah apa? Natal. Yesus datang, dia membereskan dosa secara tuntas. Dan lewat kedatangannya, dengar baik-baik. Perbudakan dosa, dosa yang membelenggu kita, dosa-dosa favorit kita bisa kita kalahkan. Saudara mungkin menatap saya dan berkata bahwa, Pak, saya udah bertahun-tahun jadi Kristen puluhan tahun. Tapi saya dibelenggu oleh dosa saya. Itu saya mau jawab karena saudara memang gak mau menang. Kan di dalam diri kita tadi dibilang ada peperangan kan. Antara roh dan daging. Saya umpamakan anjing putih dan anjing hitam. Dalam dirimu tuh ada anjing putih dan anjing hitam yang tiap hari berantem. Siapa yang menang dalam berantemnya anjing putih dan anjing hitam di dalam diri kita? Jawaban saya, yang dikasih makan lebih banyak, itulah anjing yang menang. Kalau anjing hitamnya dikasih makan lebih banyak, kasih wagyu, daging, makanan bergizi. Anjing putihnya kasih sayur dikit aja, berantem. Siapa yang menang? Anjing hitam. Minggu depan diganti, anjing putihnya dikasih makan enak-enak yang bergizi. Anjing hitamnya puasa deh lo. Kasih sayur dikit, berantem. Siapa yang menang? Anjing putih. Anjing putih itu mewakili rohani kita yang mau taat. Anjing hitam itu kedagingan kita. Kalau tiap hari saudara kumpul sama orang gak bener, kelabing, mabok, itu kan anjing hitam dikasih makan, pasti menang dia. Tapi kalau tiap pagi engkau bangun berdoa, baca Alkitab, minta Tuhan pimpin, penuh Roh Kudus, anjing putihnya dikasih makan, maka saudara pasti menang. Tetapi potensi untuk menang ada di dalam diri kita. Karena kita percaya kepada Yesus Sang Putra Natal. Dia membawa kemenangan dalam hidup kita. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi hari ini kita bisa pulang dalam Natal dan kita berkata, aku bebas dari belenggu dan perbudakan dosa. Itu adalah hak kita untuk menang. Tergantung apakah kita mau roh kita dipenuhi dengan firman dan kehadiran Yesus. Sang Putra Natal, dia akan membawa kemenangan dalam hidup kita. Yang setuju, katakan amin. Yang nangkep katakan amin. Dan kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang kedua adalah the guilt of sin. Rasa bersalah dari dosa. Ini juga kuasa dan kekuatan dosa. Ketika orang melakukan dosa, itu dosa bergerak mengejar kita. Makanya jangan heran ada banyak orang pelayanan gak mau. Tanya kenapa gak mau pelayanan? Saya sebetulnya pingin. Tapi mereka bilang apa? Saya banyak dosa. Saya belum sempurna. Emang lu pikir yang di mimbar sempurna? Karena setiap kali saudara mau maju selalu ada dosa mengejar saudara. Ingat siapa lu dulu. Ingat lu mabok dulu. Ingat lu begini. Itu rasa bersalah ngejar kita. Saudara lihat. Manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi? Kejadian pasal 3.
ayat 7 sampai 8. Kita lihat, karena pola-polanya sama sebetulnya. Kejadian 3 ayat 7 sampai 8 saya bacakan. Maka terbukalah mata mereka berdua, Adam dan Hawa. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Apa yang terjadi? Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Sebelum mereka berdosa, Adam dan Hawa itu secara moral bersih, innocent, benar. Tetapi ketika mereka berdosa, terjadi perubahan yang luar biasa di dalam hati dan pikiran mereka. Mereka merasa rasa bersalah, malu, takut, dan mereka bersembunyi. Dosa telah menelanjangi mereka sehingga mereka merasa penuh dengan kotor, tidak berharga, rendah diri. Itu yang terjadi. Banyak orang ke gereja tapi dikejar masa lalunya, saudaraku. Mazmur 38 ayat 5, coba kita lihat. Ini yang sering terjadi. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti apa, saudara? Beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Banyak orang hidupnya gak bisa maju, melayani gak bisa maju. Karena apa? Rasa bersalah yang terus menjerat kita. Satu kali ada satu keluarga yang lagi berlibur. Seperti saat ini adalah musim berlibur, banyak keluarga berlibur. Keluarga ini terdiri dari suami, istri, dan 2 anaknya. Anak yang pertama umur 9 tahun, anak yang kedua umur 5 tahun. Mereka berlibur sekeluarga ke pantai. Di pantai itu mereka nyantai, bermain-main. Anak-anak, 2 anaknya lagi mainan pasir, bangun rumah-rumahan dari pasir. Lalu sang ayah berkata, "Nak, tolong kamu jaga adik kamu ya. Kamu yang gede, kamu jaga adik kamu. Papi mami mau beli sesuatu. Pergi ke sono sebentar, kamu jaga adik kamu." "Baik papi, jangan khawatir, saya jaga adik." Papi maminya pergi. Ini anak berdua main pasir, bangun rumah. Tapi anak yang umur 5 tahun kemudian ngeloyor pergi dan yang kakaknya gak sadar. Asik bangun rumah dari pasir dan dia lupa tugasnya untuk jaga adiknya. Adiknya makin jauh dan mendekat ke laut. Dan tiba-tiba memang tempat itu sering ada angin tiba-tiba dan menciptakan ombak yang mendadak. Tidak terlalu besar tapi itu menyapu pantai itu. Menggulung, ombak itu menggulung. Ini anak umur 5 tahun. Dan Ani terbawa ombak dan hilang. Sang kakak baru sadar adiknya gak ada di situ. Dan dia teriak, "Adik kamu di mana? Adik kamu di mana?" Dia cari mondar-mandir. Ini yang mulai panik. Papi maminya datang juga kemudian rame-rame cari. Gak ketemu juga, akhirnya satu pantai cari, saudaraku. Bantuin, gak ketemu. Sampai malam. Anak itu diketemukan keesokan harinya udah ngambang dan udah mati, saudara. Tenggelam dan baru muncul besoknya. Sejak peristiwa hari itu, sang kakak menjadi pribadi yang berubah. Tadinya sang kakak itu suka senyum, ngomongnya banyak, tiba-tiba jadi pendiam. Nggak pernah senyum lagi, mengurung diri di kamar. Orang tuanya sampai bingung. Mereka berpikir tadinya nantilah anak akan berubah dengan berjalannya waktu. Dari umur 9 sampai 17 tahun, ini anak makin gede tapi nggak berubah. Nggak punya teman, saudara, hanya di kamarnya. Nggak pernah tersenyum. Satu hari suami istrinya diajak ke gereja oleh temannya. Dia ikut, mereka ikut. Di gereja mereka dijamah Tuhan terima Yesus. Puji Tuhan suami istri terima Yesus. Kenal pendeta dan ngobrol-ngobrol dan minta tolong, "Pak pendeta bisa nggak doain anak saya?" "Lu anak kamu kenapa?" "Ceritalah." "Oh oke. Si pendeta datang ke rumah suami istri ini. Si anak gak mau keluar, di kamarnya aja. Si Pak Pendeta minta izin, "Boleh gak saya masuk ke kamar anak kamu? Saya bicara 4 mata, dari hati ke hati."
si suami bilang, oh silakan. Kami senang kalau Bapak bisa layani anak kami. Ngobrol 1 jam. Berdua di kamar. Yang di luar nunggu, saudaraku. Setelah 1 jam pintu dibuka. Pendeta keluar sama anak ini. Kaget semua orang, saudaraku. Kenapa? Wajah si anak sudah nggak sama. Wajahnya berseri-seri. Biasanya wadahnya tuh surem, itu berseri-seri. Bisa senyum setelah bertahun-tahun gak pernah senyum. Itulah hari pertama itu anak bisa tersenyum. Yang lebih luar biasa bisa bilang, papi I love you, dipeluk papinya. Mami I love you, dipeluk maminya. Suami istri lihat pandang-pandangan, lihat luar biasa nih pendeta. Dikasih obat apa nih anak? Kok tiba-tiba 1 jam bisa berubah? Lalu tanya, ini gimana ceritanya? Si pendeta cuma ngomong, saya nggak ngapa-ngapain sih. Saya cuma bilang kamu salah. Kamu berdosa. Kamu lalai. Selama ini anak selalu dibawa ke dokter jiwa, psikiater, konselor. Dan selalu dihibur dengan perkataan, nak kamu nggak salah. Yang salah itu ombak. Nak kamu nggak salah, yang salah itu angin. Nah kamu gak salah, itu memang sudah nasibnya. Itu suratan takdir adik kamu memang umur 5 tahun umurnya dan mati. Tapi dalam hati yang paling dalam dia gak bisa nipu bahwa dia lalai jaga adiknya. Jadi itu gak bisa ngobatin dia. Itu pendeta dengar cerita anak itu cuma bilang, iya betul kamu salah. Kamu lalai, kamu berdosa. Tapi hari ini saya bawa kabar baik. Ada satu pribadi namanya Yesus. Dia begitu mencintai kamu, dia datang dalam dunia. Dia mau mengampuni kesalahanmu. Mau gak kamu terima Yesus? Hari itu dia terbuka hatinya, dia terima Yesus. Hatinya disembuhkan. Rasa bersalahnya dipulihkan. Aku memang salah, tapi Yesus mengampuni aku. Malam ini mungkin ada banyak saudara yang rasa bersalah. Saudara merasa dosaku terlalu besar. Saya beritahu kepada saudara, hari ini yang merasa dosanya sangat besar. Dosamu mungkin besar, tapi kasih Yesus jauh lebih besar dari kesalahan saudara. Yang percaya katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kesalahan kita besar, tapi kasih Yesus lebih besar dari kesalahan kita. Dan Alkitab berkata dia mengampuni. Dia melupakan kesalahan kita. Kita ciptaan baru dalam Tuhan. Natal Yesus datang. Dia menghancurkan kuasa dosa yang membelenggu saudara. Yang kedua dia menghancurkan rasa bersalah saudara. Dan yang ketiga yang terakhir saudara. Ini yang paling berat. Konsekuensi dari dosa. The consequences of sin. Dosa itu punya power kuasa yang luar biasa. Kenapa? Ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Mati. Orang yang berdosa itu harus dihukum mati. Tapi matinya di sini bukan mati dan dikubur. Itu hanya mati badan kita. Tapi yang disebut mati di sini binasa, itu bukan hanya mati dikubur, tapi mati selama-lamanya. Karena orang yang berdosa akan pergi ke neraka, akan dihukum selama-lamanya mati, terpisah dari Allah dalam hukuman kekal di neraka. Tapi Yesus datang dalam Natal. Yesus lahir untuk kita. Untuk menghancurkan konsekuensi dosa. Mari kita baca ayatnya di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah apa? Maut. Dan ini gak pernah dirubah. Sampai hari ini hukum ini, peraturan ini tetap berlaku karena Allah gak pernah merubah firman-Nya. Orang yang berdosa maut. Upah dosa maut. Kebinasaan yang kekal di neraka. Dihukum untuk selama-lamanya di neraka. Nggak ada yang bisa tolong kita. Nabi nggak bisa, rasul nggak bisa, malaikat nggak bisa. Tidak ada seorang pun bisa tolong kita. Tapi puji Tuhan kalimat selanjutnya membawa harapan. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Natal itu saudaraku menghancurkan hukuman mati itu. Yesus datang bukan menghapus. Hukumannya tetap jalan. Tapi yang nanggung bukan kita, yang nanggung Dia.
Jadi Yesus lahir satu paket kehidupannya dan juga kematiannya di atas kayu salib. Kenapa Yesus mati? Dia bukan penjahat, tapi dia dihukum seperti penjahat. Dia nggak berdosa, tapi dia dihukum seperti penjahat besar. Karena apa? Karena dosamu dan dosaku ditimpakan kepada Yesus. Dia dihancurkan karena kita. Dia diremukkan karena kita. Supaya kita yang percaya kepada Yesus, Sang Putra Natal yang lahir untuk menyelamatkan kita. Kita tidak perlu dihukum. Kita beroleh hidup yang kekal di sorga. Yang percaya katakan amin. Dan berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu sebabnya dengan tegas Alkitab di dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama. Ini ayat terakhir yang akan kita baca. Roma 8 ayat pertama dengan jelas berkata, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Tapi kamu kan punya dosa. Ingat loh, nanti dosa kamu diputar kayak film katanya. Oh saudaraku, itu berlaku bagi orang yang tidak percaya Yesus. Tapi ketika engkau percaya kepada Yesus, saya beritahu, semua dosamu dihapus dan dilupakan. Engkau tidak akan dihukum. Saya tahu kita belum sempurna. Kita bisa kepleset. Tapi itu tidak mempengaruhi keselamatan saudara. Saudara sudah diampuni. Engkau tidak akan dihukum. Di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Setiap kita sudah berpindah dari maut, dari neraka. Kita pindah ke sorga. Karena Yesus menanggung hukuman di atas kayu salib. Supaya kita yang percaya pada Sang Putra Natal. Kuasa dosa, konsekuensi maut tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Saudara dan saya tidak akan dihukum. Kita sudah diampuni. Dosa kita ditanggung oleh Yesus. Dia mati untuk kita. Dan kita tidak dihukum. Siapa yang percaya tidak dihukum, lambaikan tangan saudara. Katakan sama-sama, saya tidak dihukum. Saya sudah diampuni. Saya punya hidup yang kekal. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dan ingat, itu tidak merubah aturannya. Upah dosa tetap maut. Itu dijalankan. Tapi Yesus diremukkan untuk kita. Bapa kirim anaknya yang tunggal. Dihancurkan. Supaya kita diselamatkan. Saya ingin tutup firman Tuhan pada malam ini dengan sebuah kisah nyata. Ini kisah nyata. Ini bukan dongeng. Ini bukan film di bioskop. Tapi ini terjadi tahun 1937. Ada seorang yang bernama John Griffith. John Griffith ini saudaraku adalah seorang yang bekerja dan punya tanggung jawab untuk menurunkan dan menaikkan jembatan. Ada satu sungai yang besar namanya Sungai Mississippi. Dan Sungai Mississippi ini banyak dipakai sebagai lintasan dari kapal-kapal besar. Tapi Sungai Mississippi ini juga dilintasi oleh jalur kereta. Manakala ada kapal lewat, jembatan itu diangkat. Dan kalau kapal sudah lewat, ada kereta mau lewat, jembatan itu diturunkan. Supaya kereta bisa lewat. Pada satu hari tahun 37 pada musim panas. John Griffith ini punya anak lagi libur. Sama kayak kita, anak-anak kita lagi libur, betul? Ini musim liburan. Umur anaknya baru 8 tahun. Dia bilang, papi aku lagi libur. Boleh enggak aku ikut papi besok ke tempat kerja. Aku pengen lihat Sungai Mississippi. Aku ingin lihat kapal-kapal besar berlayar. Aku ingin lihat kereta melintasi Sungai Mississippi lewat jembatan kereta api. Papinya bilang, oke nak, besok kamu pergi sama papi. Bawa bekal makanan, kita makan siang bersama di sana. Pagi-pagi mereka berangkat saudara. Ayah dan anak dengan gembira bawa bekal. Sampai di tempat kerjanya si ayah mengajak anaknya keliling. Ini anak kecil, nah ini ditunjukin. Ayo kita ke menara kontrol yuk. Menara kontrol itu di atas. Sama anaknya dia ke atas. Kamu lihat kapal-kapal yang berlayar. Kamu lihat itu jembatan yang ke atas. Ini karena kapal berlayar jembatannya nggak boleh melintang. Mesti dinaikin. Dan nanti kalau udah kosong.
Itu kapalnya ada kereta akan lewat, maka jembatannya akan diturunkan supaya kereta bisa melintas di atas sungai Mississippi. Wah, anaknya senang melihat kapal dan semuanya senang. Jam 12 mereka makan siang. Dan jam 1 John Griffith tahu 5 menit lagi akan ada kereta ekspres lewat di situ. Dan dia sudah dapat datanya, kereta ekspres itu penuh sesak, ada 400 penumpang. Akan lewat 5 menit lagi. Jadi dia bilang sama anaknya, waktu itu mereka jalan di dek observasi. Dek observasi itu bisa ngelihat mesin-mesin dan lain sebagainya. Kamu tunggu sini nak ya. Iya papi, ini anak senang melihat, lihat. Papinya ke atas. Sampai di atas udah jam 1 lebih 3 menit, kurang 2 menit lagi kereta akan lewat. Dari kejauhan udah kedengaran bunyinya, tweet. Ya itu bunyi kereta itu. Sudah akan lewat. Dia udah lihat tidak ada kapal yang akan lewat di situ, semua clean. Dia mau tarik tuasnya dan jembatan akan turun saudara. Tapi begitu dia mau tarik tuasnya dia kaget. Dia dengar teriakan, papi tolong saya. Apa yang terjadi saudara? Ini anak lagi jalan di dek observasi tergelincir jatuh. Dan jatuhnya pas di roda bergerigi. Dan roda ini akan bergerak untuk menaikkan dan menurunkan jembatan itu. Ini anak terjatuh dan kakinya kejepit. Dia teriak, papi tolong saya. Ini anak tarik-tarik kakinya gak bisa. Jantung sang ayah John Griffith seperti berhenti berdetak saudara. Dia bingung, keringat dingin keluar. Dia dengar kereta lewat. Dia gak ada waktu untuk turun dan tolong anaknya. Kalau tuas dia tarik, jembatan turun, kereta lewat dengan selamat. Tapi anak akan tergilas saudaraku. Dan remuk dalam roda bergerigi. Tapi kalau dia mau menyelamatkan anaknya, maka dia tidak tarik tuasnya. 400 orang akan mati. Jadi korban. Karena kereta itu gak bisa lewat karena itu jembatannya tetap di atas. Dia tinggal 30 detik. Akhirnya dia tutup matanya. Aku punya tanggung jawab untuk 400 jiwa. Tapi gimana anakku? Dia bingung. Dia tutup mata, air mata mengalir. Dia tarik tuasnya saudaraku. Zret! Roda bergigi mulai bergerak. Menggilas anaknya saudaraku. Dan jembatan itu turun. Kereta itu melintas dengan selamat. John Griffith bisa melihat dengan air mata bercucuran. Dalam kereta itu ada banyak orang di kafe lagi minum, lagi ngopi. Ada ibu-ibu lagi bercanda tertawa. Ada sekelompok anak muda lagi nyanyi sambil main gitar di dalam kereta itu. Mereka gak pernah tahu. Ada hati seorang ayah yang hancur. Ada seorang anak yang tergilas dan mati. Dan mereka gak pernah tahu. Waktu saya membaca kisah nyata ini, saya teringat Natal tuh mirip saudara. Ada hati bapa yang hancur ketika dia kirim anaknya yang tunggal. Lahir menderita dan tujuannya mati disalib, dihancurkan tubuhnya. Tapi dunia tidak mengerti. Bahkan ada banyak orang Kristen pun merayakan Natal untuk senang-senang, untuk banyak hal mereka lakukan, ketawa dan lain sebagainya. Tapi ada hati yang hancur. Seorang bapak yang berkorban, dia berikan anak yang tunggal. Ada anak yang digilas dan dihancurkan. Supaya banyak orang diselamatkan. Saya beritahu pada saudara, Natal itu gak sama dengan malam kudus. Gak sama dengan lagu Jingle Bells. Natal bicara kuasa dosa, konsekuensi dosa dikalahkan lewat pengorbanan Yesus, kedatangannya dan kematiannya di atas kayu salib. Malam ini saya menantang setiap saudara. Maukah kita pulang dan berkata, Tuhan, Natal malam ini merubah hidupku. Aku tidak akan menjadi orang Kristen yang sama. Aku tahu aku diselamatkan. Karena Yesus diremukkan bagiku. Supaya dunia yang berdosa diselamatkan. Aku berjanji akan mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan seumur hidupku. The End Game.